Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video ini aku kasih judul Males main bolo kamu. Bolo itu kalau bahasa Jawa artinya kawan, atau dalam hal ini berarti pasangan ya, di pihak yang sama. Jadi kalau aku bolonya Ivan, aku kan Jerry ya. Sedangkan Alex bolonya Felix. Di video ini aku lebih fokus ke permainannya Ivan sama permainannya Felix, karena mereka berdua ini yang sama-sama matian tuh maksudnya sering error atau gagal mendapatkan poin. Felix masih SMP, sedangkan Ivan ya udah kerja, tapi level permainannya itu sama-sama masih belajaran. Walaupun Felix itu ikut klub, tapi masih belum sempurna ya teknik-tekniknya, baik itu footwork atau pukulan-pukulannya juga masih ada banyak kekurangan. Sebenarnya masih bisa diperbaiki sih kalau rajin latihan dan kalau ada yang melihat atau memperhatikan dan membetulkan. Sedangkan kalau Ivan ya mungkin dia mungkin mau belajar teknik-teknik, tapi kan nggak ikut klub, jadi latihannya terbatas. Nggak, kalau di klub itu kan latihannya rutin ya, jadi kita dilatih banyak macam, mulai dari kayak gym, jadi latihan fisikal, juga latihan teknik dan latihan rotasi. Tapi kalau main-main seperti ini cuman belajar teknik-teknik aja ya, anggap aja kayak teori itu. Sebenarnya cuman ya melakukan coba-coba latihan 1 2 kali 3 pukulan, tapi nggak sungguh-sungguh sampai harus pakai shuttlecock ratusan atau bahkan berapa set gitu. Kalau di klub tuh latihannya pakai shuttlecock banyak, jadi satu dus itu suruh menghabiskan untuk satu topik tertentu latihan. Cuman kalau level-levelnya yang di sini, maksudnya Ivan ini kan ya latihannya cuman waktu main aja, jadi latihan-latihan di social club kayak gini. Ya selama mau dan berniat untuk mendalami badminton ya tentu ada tiada kata yang nggak mungkin ya. Jadi asal orangnya niat belajar. Karena kita deket kamera, jadi aku mulai dari Ivan dulu ya. Ivan ini yang aku lihat kesalahannya itu kakinya. Jadi seringkali default kakinya itu, kan dia pemain kanan, harusnya pemain kanan tuh kaki raketnya yaitu kaki kanan tuh yang berada di depan. Tapi Ivan ini kebalik, malah kaki kirinya yang berada di depan. Default ya, jadi bukan kalau terima serve double biasanya kakinya itu dibalik. Jadi bukan pakai kaki raket. Tapi untuk nunggu bola datang ke arah kita itu biasanya kaki raketnya yang di depan. Oke, karena beberapa kali Ivan sama aku mau ngambil di tengah, jadi kita janjian dulu siapa yang mestinya ngambil. Jadi kalau posisi kita itu kiri kanan, satu orang menguasai atau bertanggung jawab pada satu kotak, itu dari depan sampai belakang. Sedangkan kesalahannya Ivan itu dia mau ngambil bola yang udah berada di kotakku. Dan kesalahan keduanya Ivan waktu aku nurunin bola, kenapa dia itu nggak maju. Harusnya kalau aku nurunin bola dia tuh langsung maju jaga di depan. Lalu yang kedua, selain footwork, Ivan ini lebih sering nunggu bola dari lawan. Jadi habis pukul diem aja. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus bisa nebak-nebak ke arah mana kira-kira sama lawan tuh dikasih. Nebaknya itu gampang aja. Kita lihat body language-nya lawan dan posisinya lawan tuh berada di mana. Kalau misalkan
bolanya dari kita itu jauh dari lawan, kira-kira sama lawan tuh bakal ditaruh mana yang paling gampang, dan biasanya lawan tuh pasti melakukan pengembalian yang paling gampang, yaitu lurus ke lob. Jadi kita tinggal nungguin di lurusannya. Tapi yang agak sulit mungkin lurus tapi di net, itu lebih sulit. Atau yang ketiga lebih sulit lagi, silang buangnya. Itu lawan jarang melakukan itu, tapi juga ada kemungkinan kayak gitu. Makanya kita harus siap. Satu titik kita minimal harus menguasai atau menebak 3 daerah yang bakal ditempatkan oleh lawan. Kalau misalkan lawan itu ngasih pukulan keempat, ya itu jarang sekali. Tapi itu termasuk trick shot ya. Jadi ya 50-50 lah. Karena kita gagal menebak, tapi kalau kita siap pasti bisa mengembalikan. Ya nggak apa-apa, tapi kan kita udah menebak bola dari lawan, nggak nol. Jadi kita nebaknya itu nggak nol, kosongan. Ya misalkan kamu dapat soal ujian ya, pilihannya A, B, C, D. Daripada kamu nggak tahu jawabannya yang benar, terus daripada dikosongin, kan lebih baik kita pilih salah satu ya kan, multiple choice. Jadi pilih aja A, mungkin benar mungkin enggak, daripada kosong pasti nggak benar ya kan. Terus yang ketiga menurutku apa yang perlu diperbaiki oleh Ivan, yaitu body language atau arah tubuhnya itu yang kadang-kadang kebalik. Jadi kalau kita itu mukul pasti nggak enak kalau pinggang kita itu meleot atau melintir kayak yang barusan ini aku lakukan ya. Itu karena aku mukulnya pakai kaki non raket yang di depan. Soalnya kalau servis atau terima servis itu kan pakai kaki non raket yang di depan. Jadi memang harus kayak gitu. Tapi untuk gerakan atau pukulan-pukulan lainnya sebaiknya nggak kayak gitu. Sebaiknya kaki raket yang di depan. Nanti bisa diputar-putar. Jadi sewaktu kita mukul, kaki raketnya di belakang dulu. Nanti kalau mau nyemes atau mau drive ya, itu biasanya kakinya yang di belakang dibawa ke depan. Jadi berakhirnya itu pasti di kaki raket itu berada di depan. Coba kalian nanti amati gerakannya Ivan ya. Jadi tubuhnya sama kakinya, lalu tangannya yang mukul kan pasti tangan kanan ya. Nanti lihat apakah posisi badannya itu enak atau enggak. Kalau kalian lihat di sini, habis mukul kan mendaratnya itu di kaki kiri ya, harusnya itu kan mendaratnya di kaki kanan. Posisinya itu enggak ideal. Terus badannya jadi miring sama kepalanya juga miring. Itu bisa atau rentan cedera. Bandingkan dengan gerakanku ya, setiap pukulan tuh aku berusaha untuk menaruh kaki raketku itu yang bertumpu atau yang di depan. Ini, nah di depan lagi. Habis mukul langsung maju kaki raket yang di depan. Terus habis mukul kan gerakannya itu pasti buang ke kanan ya kalau aku kidal. Berarti bodinya itu muter ke arah kanan. Jadi selalu seperti itu. Dari kiri aku buang ke kanan, dari kiri aku buang ke kanan. Jadi gerakannya itu kayak kalian buka tutup pintu gitu. Mungkin bisa diilustrasikan kalau kalian tuh masuk ke minimarket yang pintu kacanya ada 2 atau kubu tarung ya pintunya. Itu kalau pemain yang kidal itu kayak pintu kanan, dan untuk pemain yang kanan itu kayak pintu kiri. Jadi kalau kalian dorong pasti mukanya ke kiri. Itu gerakan badminton juga kayak gitu. Jadi kaki kanannya itu yang di belakang itu dibawa ke depan, terus tubuh kita ngikut. Jadi nanti arah tubuh kita itu keluar lapangan yang sebelah kiri kalau kalian itu pemain kanan.
Dengan begitu tubuhmu itu ngikuti arah gerakan ya, jadi nggak gampang cedera. Tapi kalau misalkan kaki kirimu itu di depan, tapi mukulnya pakai kanan, itu kan pinggangnya melintir, jadi nggak enak. Terus kan rasanya itu kayak ada yang nahan gitu, jadi gerakannya itu nggak natural atau nggak luwes. Untuk Ivan aku saranin di rumah atau mungkin di lapangan latihan kaki kiri ditaruh di depan, kaki kanan di belakang, lalu lompat dan mendaratnya itu nanti kaki kanan yang di depan, kaki kiri yang di belakang. Coba ulangi seperti itu mungkin 20 atau 50 kali. Jadi lebih sering ya latihannya kayak gitu supaya tubuhmu terbiasa untuk membawa seluruh tubuh gerak ke kiri karena kamu pemain kanan. Terus yang terakhir buat Ivan, yang aku udah bilang di video sebelumnya ya, yaitu waktu ngambil di depan, waktu bungkuk itu kepalanya menengadah ya. Kalau menengadah pasti pukulannya itu nggak bisa lurus karena ada yang menahan. Jadi kepalanya itu harusnya lurus, terus membungkuk ya kepalanya ngadep lurus juga walaupun tubuhnya miring. Tapi nanti yang ngatur kan arah-arah bolanya kan lengan. Ya, ya gitu aja sih pesannya buat Ivan. Sekarang kita beralih ke Felix. Felix apa yang perlu diperbaiki? Ya itu tadi Felix ke susu atau terburu-buru untuk maju jaga di tengah ya. Seharusnya memang kalau Alex nurunin bola ya kamu memang jaga di depan tapi jangan buru-buru langsung nempati di tengah. Jadi kayak ada pit stopnya dulu di agak kanan dulu sebentar. Nanti kalau beneran sama Ivan dikasih net ya baru kamu maju lagi. Tapi kalau kayak tadi kan di pingpong ya. Jadi kalau kayak gitu kali Felix harusnya bisa nerima kalau nggak terlalu cepat maju. Jadi tetap berada di kolom kanan tapi dekat ke garis T. Jangan masuk ke tengah-tengahnya garis T. Jangan masuk dulu ya. Memang kalau memang modenya serang terus ya nggak apa-apa masuk di situ. Tapi kan ini masih transisi ya. Jadi Alex itu baru melakukan serangan bola ditaruh ke bawah atau diturunkan itu kan baru sekali. Ini Felix itu sering-sering ngelob. Itu harusnya nggak boleh. Kalau main double harus lebih sering nurunin bola. Terus kalau kamu terpaksa harus ngelob, itu juga harus siap di smash. Jadi ingat ya, kalau kamu ngelob itu ada kemungkinan sama lawan bisa di lob atau di smash. Tapi kemungkinan terbesarnya itu di smash. Jadi harus siap-siap. Makanya jangan gampang-gampang ngelob kalau kalian defense-nya itu nggak bagus. Kakinya Feli kalau mundur itu disilang. Jadi kalian lihat itu sepatunya ya. Kaki kiri di depan, terus dia kan mundurin kaki kanan. Terus kaki kirinya itu mendahului kaki kanan di depan. Nah, itu yang bikin agak sulit untuk melangkah mundur. Maksudnya kurang cepat. Yang kalau aku sih, aku kalau ngambil kayak gitu posisi badanku itu udah serong. Terus kaki raketku yang di belakang, kaki kiri, terus nggak sampai ketemu kakinya. Jadi tetap kaki kananku itu berada di depan, terus kaki kiriku yang mundur lagi. Jadi bisa lebih cepat. Habis mukul aku balik, jadi kaki raketku nanti bakal di depan. Jadi kayak ngunting. Tapi untuk langkah mundurnya itu aku nggak gantian. Kalau Felix tadi kan gantian, jadi kakinya itu bergantian posisinya. Tapi kalau aku enggak, jadi buka, tutup, buka, terus langsung smash. Aku biasanya nggak sampai nutup, jadi tetap jaga
kaki kananku tetap berada di depan terus. Ini kalau kalian mau belajar, aku itu pakai gerak tipu namanya teknik slice atau dibacok. Jadi aku itu megang raketnya udah miring. Jadi kayak orang mau ngelempar ngelempar apa ya? Ngelempar benda pipih kayak piring gitu ya. Itu aku pegang ya yang ngadep ke atas sih piringnya, tapi ini raketnya aku pegang ngadep ke atas ya agak serong dikit, terus aku potong. Itu nanti bolanya bisa turun tajam karena muter melintir. Jadi kayak tendangan pisang kalau di sepak bola ya, tapi ini pakai shuttlecock. Jadi bolanya itu muter, terus bisa lebih turun lebih cepat. Jadi bolanya Felix itu seringkali dia yang diatur lawan. Jadi lawan tuh mempermainkan dia. Jadi disuruh ngangkat terus biar lawan bisa nyemes atau bisa nyerang. Poinnya beda jauh, jadi Alex udah males main kayaknya, udah gak mau ngambil. Ayo anak-anak muda nih kok bisa 13-1 loh. Felix menyerang. Wih. Tapi lah kok diangkat lagi. Aku kasih lob lagi. Itu bolanya kena frame, jadi jatuhnya gak enak. Felix usaha dong. Kalau aku amati gerakannya, footworknya Felix ini masih banyak ragu-ragu. Jadi pakai kayak langkah kecil-kecil tapi banyak. Felix kasihan, partnernya udah males main. Alex langsung kecewa. Kalau defense-mu nggak bagus, jangan sering-sering lob. Tapi yang lebih utama sebenarnya penempatan bolamu itu loh. Kasih ke yang nggak ada orangnya, jangan ke lurus-lurus aja. Tapi lebih kreatif lagi. Taruh kan banyak ruangan lain yang kosong gitu. Jadi meskipun kelihatannya penuh, tapi kan bisa ngincer yang di pojokan-pojokan itu loh. Coba di explore lagi yang di sudut-sudut lapangannya. 21, aduh kasihan, kasih dah, kasih berapa gitu. Ivan drop set tapi out. Gak jadi 21-1. Oke, berakhir 21-2. Masih sportif. Jadi Felix masih mau salaman. Alex udah keluar dari lava. Semangat Alex. Tapi habis game ini yang aku main lawan Kojimi sama Alex ya, aku kalah itu. Tergantikan kekalahannya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu ya. Dadah.